Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina sayyidal anam wa ja'alana wa iyyakum min ummatihi sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, jamaah Masjid Al-Hidayah yang saya muliakan. Alhamdulillah, kula saged silaturahmi sowan ing dalem masjid niki. Mugi-mugi dipun tampi kaliyan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kerangka niki sedheripun undangan sebagai yang diundang untuk sebuah kewajiban untuk memenuhi dengan tanpa tidak ada udur, tidak ada suatu perkara yang menghalangi, maka haknya seorang muslim itu kalau diundang mengijazahi. Di antara haknya saudara muslim kalau kita diundang, kita harus mendatanginya. Dari pengurus takmir masjid mengundang saya untuk ngaji di masjid ini. Yang mungkin terus ukhuwah, terus pun lantaran mahabbah saudara seiman seislam dan menjadi jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin kula nggih sampun ngaos teng mriki diterangkan iki kula nggih nyuwun dumateng takmir menawi kula dipun suwun ngaos. Saya lebih suka untuk spesifik ke satu materi, misalnya pun hadis atau tafsir. Alhamdulillah, dengan segala keterbatasan, dengan segala kelemahan kami, dan juga dari takmir, alhamdulillah saya sakit duduk bersama jemaah masjid dan sama-sama kita bertadabbur. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Bahwa Al-Qur'anul Karim yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah, di samping kita juga harus senantiasa membaca, maka Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita semua untuk memahami dari makna Al-Quran, memahami dari isi kandungan Al-Quran. Ada satu fan ilmu yang oleh ulama-ulama itu difokuskan untuk membahas, memahami dari isi kandungan ayat-ayat Al-Quran yang merupakan ilmu tafsir. Sehingga dari masa ke masa itu tradisi di madrasah Islami dulu itu ada senantiasa majma' kumpulan ulama mufassirin, dan ada tokoh-tokoh ulama besar yang menjadi rujukannya para mufassir sampai sekarang, yang mana mereka mengarang kitab-kitab sehingga menjadi referensi ilmiah tafsir untuk menyampaikan kepada umat. Alhamdulillah, yang kita baca di sini ini tafsir Jalalain yang dikarang oleh dua ulama besar dari mazhab Syafi'i, Al-Imam Al-Mahali dan Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala. Ini bagaimana para ulama menjaga ilmu, menyampaikan ilmu, dan bagaimana ulama itu begitu amanah, begitu
begitu amanah menyampaikan ilmu kepada umat, sehingga kitab-kitab tafsir yang dulu dikarang zaman dulu bahkan sampai berabad-abad itu sekarang masih ada. Supaya apa? Supaya dipelajari oleh umat Islam dan bisa diamal oleh umat Islam. Jemaah masjid yang Allah muliakan, sebelum kita masuk ke tafsir ayat, sedikit saya ingin mengajak sama-sama membuka pikiran kita tentang agama ini. Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam sebuah ayat Al-Qur'an, "Wajahidu fillahi haqqa jihadi wa jadabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah perintahkan kepada kita, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Berjuanglah kalian semua dalam agama Allah haqqa jihadi, dengan sebenar-benarnya perjuangan, dengan perjuangan yang sungguh-sungguh. Kalau kita lihat dari segi fikih, di tempat kumpulnya orang Islam ini ada dua pembagian. Yang pertama Darul Harb, yang kedua Darul Aman. Ada yang dikatakan sebagai Biladul Aman, ada yang dikatakan sebagai Biladul Harb. Biladul Aman itu di mana daerahnya kaum muslimin tidak diserang, tidak diserbu oleh musuh-musuh Islam. Yang kedua Biladul Harb, daerah-daerah kaum muslimin yang memang di situ ada intimidasi, ada serbuan dari orang-orang yang musuh Islam, seperti yang terjadi di daerah-daerah yang seperti itu ada. Nah, kalau secara fatwa fikih, jika kita tinggal di Darul Aman, di biladul muslimin yang tidak ada harab, tidak ada pertempuran antara kaum Islam dan musuh Islam, maka di sini tidak ada hamlus silah, tidak ada bangkit membawa senjata, tidak ada. Tidak ada jihad bangun kemudian berangkat membawa senjata membunuh orang itu, tidak ada. Dan kalau kita tinggal di daerah yang memang diserbu oleh orang-orang yang memusuhi Islam, atau Biladul Harb, daerah peperangan, daerah konflik, maka di daerah seperti ini orang-orang Islam wajib berperang. Nah, daerah kita ini masih Biladul Aman, tidak ada konflik agama di sini. Sehingga perjuangan yang dikatakan fisabilillah adalah segala upaya untuk membangun agama Islam, untuk meningkatkan agama Islam, untuk mengamalkan agama Islam adalah perjuangan fisabilillah. Di antaranya adalah imaratul masajid. Memakmurkan masjid adalah termasuk perjuangan fisabilillah. Sehingga upaya-upaya kita, usaha-usaha kita untuk memakmurkan masjid adalah masuk dalam kategori perjuangan fisabilillah. Begitu pula program takmir yang sekarang dibuat ini, ya, bagaimana membuat kajian ilmu, pemahaman ilmu, entah itu ilmu Quran, entah itu ilmu hadis, entah itu ilmu syariat yang lain, sehingga ketika umat ini paham dengan ilmu, paham dengan syariat, maka umat Islam akan bisa mengamalkan Islam dengan baik, sehingga Islam akan wujud di dalam kehidupan umat Islam itu sendiri. Oleh karenanya, Masya Allah, semoga takmir masjid senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terus berjuang meningkatkan
memperhatikan program masjid dan senantiasa makmur dengan segala aktivitas ibadah-ibadah yang telah disentuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita kemarin sudah membahas satu ayat ya, belum satu surat, baru satu ayat Al-Quran dari surat An-Nas, yang mana kurang Allah Subhanahu wa taala begitu memuliakan umat manusia, begitu mengistimewakan umat manusia dari seluruh makhluknya. Kita langsung aja, kita lanjut ke ayat yang kedua. Ayat yang kedua dari surat An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Malikin nas, zat yang merajai manusia, zat yang menguasai manusia. Allah Subhanahu wa taala di samping zat yang menciptakan manusia adalah zat yang menguasai manusia. Mufassir mengatakan, wa ma'nal malik, maknanya malik adalah al-tasarruf fihi bi anwa'i tasarrufat, yaitu Allah adalah zat yang memperlakukan hambanya dengan segala perlakuan. Allah lah yang menciptakan dan juga yang memperlakukan hambanya dengan segala perlakuan, bima sya'a kaifa sya'a, dengan apa yang Allah kehendaki dan bagaimana Allah kehendaki. Min i'zazin, memuliakan hambanya, wa idlalin, dan menghinakan hambanya, wa ignain, dan menjadikan hambanya seorang yang kaya, wa ifqarin, dan juga yang menjadikan hambanya menjadi fakir, wa ghairi dzalika, dan selain-selainnya. Dari ayat ini malikin nas, bahwa seluruh kehidupan kita, seluruh keadaan kita adalah program dari Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah malikin nas, yang memperlakukan hambanya dengan segala perlakuan menurut ilmu Allah, menurut kehendak Allah. Jika orang ini kaya, maka malikin nas, sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang memang diperlakukan oleh Allah sebagai orang kaya. Jika orang ini fakir, tidak punya harta, maka sesungguhnya malikin nas, Allah lah yang memperlakukan dia sebagai orang fakir. Jika orang ini mulia dunia ataupun mulia akhirat, maka sesungguhnya malikin nas, dia ini mulia karena memang diperlakukan Allah sebagai orang yang mulia. Ada orang itu mulia dunia, ada orang itu mulia akhirat. Mulia dunia bisa dilihat sekarang, banyak tokoh-tokoh yang menjadi orang-orang mulia di kalangan umat manusia. Ada mulia akhirat. Kadang di dunia itu biasa-biasa saja, tapi nanti di akhirat dia orang mulia. Misalkan orang habis Quran, kadang-kadang di dunia biasa-biasa saja, mungkin secara ekonomi kehidupan dia biasa saja, tapi di akhirat karena dia seorang habis Quran maka Allah muliakan dia. Nah, seluruh perlakuan hamba-hamba Allah itu, entah itu kemuliaan, entah itu kehinaan, entah itu kekayaan yang diberikan kepada hambanya, entah itu kemiskinan, kefakiran, itu adalah malikin nas, karena Allah lah yang memperlakukan hambanya. Sehingga kalau kita paham ayat ini, apabila kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan, maka kita akan tahu bahwa
kekayaan saya bukanlah kekayaan saya. Ini adalah kekayaan yang memang diberikan oleh Allah kepada saya. Kalau kita diberikan kefakiran, kemiskinan, maka kita sadar dengan ayat ini, Malikin Nas, sungguhlah Allah yang memang menjadikan hambanya sebagai orang fakir. Sehingga kita kalau diberikan oleh Allah kekayaan, kita akan senantiasa berbagi kepada yang lain. Tidak ada sifat sombong, tidak ada sifat tafakur, tidak ada sifat berbangga dengan kekayaan. Karena apa? Karena kita sadar Malikin Nas, Allah lah yang memperlakukan saya sebagai orang yang kaya. Jika kita ditimpa kemiskinan, maka kita akan sabar. Karena Malikin Nas, Allah lah yang memperlakukan hambanya dengan segala perlakuan. Dalam sebuah hadis Sahih Muslim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kurang lebihnya, kullu syai'in qadar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in qadar hatta al-'ajzu wal kais, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan segala sesuatu perkara sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta al-'ajzu wal kais, sampai orang itu bisa melakukan perkara atau tidak bisa, itu sudah qadarullah. Setiap kita berlaku apapun, perlakuan yang kita perbuat, itu semua sudah qadarullah. Bahkan sampai kita bisa maupun tidak bisa, itu pun sudah kullu syai'in qadar, sudah kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasan, berpikir, bisa berpikir, tidak berpikir, itu semua sudah qadarullah, sudah merupakan kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akan sadar bahwa kita adalah seorang hamba Allah yang diciptakan, hamba Allah yang diatur, hamba Allah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau makan dan duduk. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau makan di bawah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, aku adalah seorang hamba dan aku makan seperti seorang hamba. Bagaimana seorang baginda Nabi SAW yang merupakan Sayyidul Makhlukat, merupakan pimpinan dari seluruh umat manusia, bahkan seluruh makhluk. Baginda Rasulullah SAW itu merupakan Sayyidul Waladi Adam, pimpinan dari seluruh Bani Adam adalah baginda Rasulullah SAW. Bahkan nanti di akhirat, di Yaumul Mahsyar, satu-satunya manusia, satu-satunya nabi, satu-satunya rasul yang bisa memberikan syafa'atul uzma, yang bisa memberikan syafa'atul kubra, yang bisa mensyafaati seluruh umat manusia ketika di yaumul mahsyar, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.